Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan untuk meninggalkan tempat ini? Ekspresi Chu Feng berubah serius saat dia berkata. Mengabaikan fakta apakah dia bisa pergi atau tidak, tapi waktu setahun itu terlalu lama. Jangan terlalu banyak bertanya berlebihan. Lakukan saja apa yang aku katakan, balas si gadis kecil. Setelah gadis kecil itu mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba melompat maju dan mulai terbang di langit. Melihat itu Chu Feng tidak ragu-ragu, dan dia terbang mengejar gadis kecil itu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah berbulan-bulan sejak Chu Feng tiba di tempat itu. Begitu malam berlalu, itu sudah mencapai tepat 1 tahun. Bintang-bintang menutupi langit di atas, dan cahaya kunang-kunang menutupi tanah di bawahnya. Suara serangga terdengar di dekatnya, dan angsa terlihat terbang di kejauhan. Tempat ini benar-benar tanah abadi atau surga, dan malam-malamnya juga sangat indah. Chu Feng saat ini di puncak Gunung Terapung, dan di sekelilingnya ada banyak gunung apung lainnya. Bangunan di atas pulau-pulau terapung itu tidak hanya aneh, tetapi mereka juga memancarkan cahaya. Itu formasi, seru Chu Feng. Selama setahun terakhir, Chu Feng sibuk setiap hari. Bahkan dia belum pernah menutup matanya. Dia telah sepenuhnya fokus pada melakukan satu tugas sepanjang waktu, yaitu menyiapkan formasi defensif. Semua formasi pertahanan yang ada di sekitarnya, itu diajarkan kepadanya oleh gadis kecil itu. Mereka tidak hanya memanfaatkan teknik spiritualis dunia Chu Feng, tetapi mereka juga menggunakan kekuatan yang lebih kuat, yaitu kekuatan pohon suci void. Jadi formasi pertahanan itu semuanya sangat kuat. Berdiri di atas pulau terapung, Chu Feng memandang ke kejauhan. Dia melihat cahaya bintang yang terang, dan langit malam yang damai. Segera, dia mengerutkan alisnya menjadi cemberut. Jika dia masih tidak bisa pergi sebelum malam berakhir, seperti yang dinyatakan oleh gadis kecil itu, maka dia akan mati di sana. Gadis kecil, apakah mereka benar-benar akan datang malam ini? Tanya Chu Feng sambil menunduk dan menatap istana di bawah. Wush! Begitu kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, sesosok terbang dari istana di bawah. Seperti kupu-kupu, sosok itu berputar dengan anggun di sekitar istana saat terbang ke atas. Dan akhirnya, ia mendarat di sampingnya. Adapun sosok itu, dia tidak lain adalah gadis kecil yang telah bertemu Chu Feng setahun yang lalu. Dia telah berinteraksi dengan gadis kecil itu pagi dan malam selama setahun terakhir. Dengan demikian, hubungan mereka menjadi cukup baik. Namun gadis kecil itu tidak memberitahu Chu Feng namanya, bahkan pada saat itu. Dia ingin Chu Feng memanggilnya sebagai senior, tetapi Chu Feng lebih suka memanggilnya sebagai gadis kecil. Pada awalnya, gadis kecil itu sangat menentangnya. Namun seiring waktu berlalu, mungkin dia sudah terbiasa, tapi dia diam-diam menerima cara Chu Feng menyapanya. Yakinlah, mereka pasti akan datang, kata gadis kecil itu. Gadis kecil, apakah itu berarti bahwa aku dapat meninggalkan tempat ini? Itu jika aku dapat menghentikan hal-hal yang datang untuk menangkapmu. Tanya Chu Feng. Chu Feng telah menyiapkan formasi defensif sepanjang tahun demi hari itu. Menurut gadis kecil itu, makhluk iblis akan datang untuk menangkapnya pada hari berikutnya. Makhluk-makhluk iblis itu bukanlah masalah kecil. Dan hanya formasi yang mampu melindunginya. Selama dia bisa melindungi gadis kecil itu, dia pasti bisa pergi. Bersikaplah benar-benar nyaman, selama makhluk iblis itu bisa dihentikan, aku akan melepaskanmu. Jika mereka tidak bisa dihentikan, maka kamu harus mati bersama denganku, kata gadis kecil itu. Ternyata kamulah yang memutuskan apakah aku bisa pergi atau tidak, kata Chu Feng. Aku bukan orang yang bisa memutuskannya. Ini adalah cobaan yang Void Secretary miliki untukmu. Dan ini juga merupakan cobaan bagiku. Kamu hanya dapat memiliki kesempatan untuk memasuki tempat ini, itu karena aku memilih untuk percaya padamu. Namun sekarang, kamu dan aku adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Jika aku mati, kamu tidak akan bisa hidup juga. Jika aku hidup, maka kamu juga bisa pergi. Jadi aku harap, kamu tidak akan mengecewakanku.
Kalau tidak, kamu akan membuatku yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun ini, hanya akan mati di sini. Kata gadis kecil itu yang menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sangat serius, dan dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Tenanglah gadis kecil, apakah kamu melihat ini? Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan pedang merah tua dari kosmos saknya. Pedang ini disebut pedang Dewa Jahat. Itu cukup kuat. Jika formasi defensif itu tidak mampu menghentikan apa yang disebut makhluk iblis, aku akan menggunakan pedang ini untuk membantai mereka semua. Chu Feng berbicara dengan cara yang sangat norak. Bahkan dia mengutak-atik pedang Dewa Jahat di hadapan gadis kecil itu. Dengan pedang burukmu itu, kamu tidak tahu seberapa kuat makhluk iblis itu. Jika formasi defensif itu tidak dapat menghentikan mereka sama sekali, maka kami akan benar-benar kacau, kata gadis kecil itu. Dengan adanya aku di sini, keamananmu akan terjamin. Chu Feng berbicara dengan percaya diri. Alasan mengapa Chu Feng begitu percaya diri adalah, karena dia tahu seberapa kuat formasi pertahanan itu. Lagi pula, itu adalah formasi defensif yang telah dia habiskan setahun penuh, dan bantuan kekuatan Void Secretary untuk didirikan. Aku akan mengandalkanmu kalau begitu, kata gadis kecil itu sambil mengungkapkan senyum manis. Chu Feng telah berada di tempat itu selama setahun. Meskipun gadis kecil itu sangat suka berbicara, tapi dia jarang melihatnya tersenyum. Mungkin karena dia jarang tersenyum, ketika Chu Feng melihat senyum di wajahnya, dia menjadi lebih bertekad untuk melindunginya. Alasan untuk itu adalah, karena dia melihat kepercayaan pada senyum gadis kecil itu. Bergemuruh. Tiba-tiba saja, bumi mulai bergetar hebat. Bahkan langit bereaksi terhadap guncangan. Getaran tumbuh semakin kuat, dan gemuruhnya juga semakin keras. Kawanan burung terbang ke langit, dan binatang buas terus meraung. Wilayah itu telah memasuki kekacauan total. Setelah itu, banyak raungan mengerikan meledak dari kejauhan. Raungan itu bahkan lebih menusuk telinga daripada guntur. Apakah itu makhluk iblis yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng. Terlepas dari orang-orang itu, apa lagi yang bisa terjadi? Apa lagi yang bisa membuat keributan di dunia ini? Kata gadis kecil itu. Aku menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengatur formasi defensif ini. Aku akan melihat dengan tepat, kemampuan macam apa yang dimiliki makhluk-makhluk iblis itu, kata Chu Feng. Menghadapi makhluk iblis yang tidak dikenal, itu akan bohong untuk mengatakan bahwa Chu Feng tidak merasa gugup. Namun pada saat yang sama, dia agak menantikan mereka juga. Dia ingin melihat dengan tepat, kemampuan seperti apa yang dimiliki makhluk-makhluk iblis itu. Dia ingin melihat juga, apakah mereka bisa menembus formasi pertahanan besar yang telah dia habiskan selama setahun penuh. Mengaum. Suara menderu semakin dekat dan semakin terus mendekat. Chu Feng bisa melihat sejumlah besar kunang-kunang terbang ke arah mereka dari segala arah di langit yang jauh. Namun mereka sama sekali bukan kunang-kunang. Tapi sebaliknya, mereka adalah mata yang sangat besar. Hanya karena mereka begitu jauh, sehingga mereka tampak seperti bintik cahaya. Dengan ukuran mata besar itu, Chu Feng dapat menyimpulkan bahwa makhluk iblis itu sangat besar. Kemungkinannya, bahkan yang terkecil di antara mereka adalah lebih dari 10.000 meter. Melihat bahwa makhluk iblis itu datang, Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya hanya untuk melihatnya. Setelah mata surgawinya diaktifkan, penampilan makhluk iblis itu benar-benar memanifestasikan diri dalam tatapannya. Mereka adalah sekelompok monster humanoid. Penampilan mereka praktis identik, dan masing-masing dari mereka setinggi 10.000 meter. Mereka tidak memiliki rambut, hidung, ataupun telinga. Terlepas dari mata raksasa mereka yang tampak menyeramkan, hanya mulut raksasa yang ada di kepala mereka. Selain mata yang putih, monster itu benar-benar hitam pekat. Bahkan rongga mulut dan taring mereka gelap gulita. Dengan demikian, meskipun mereka mengaum dengan mulut terbuka lebar, tapi orang tidak akan dapat menemukan mulut terbuka mereka jika orang tidak memperhatikannya. Hanya matanya saja yang memancarkan cahaya putih, dan itu sangat mencolok. Monster seperti itu tak terhitung banyaknya. Seperti air pasang, mereka berkumpul ke tempat Chu Feng berdiri dari segala arah. Meskipun gerakan mereka tampaknya sangat lambat, tapi mereka sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam waktu yang singkat, pasukan monster yang megah telah datang dalam 100 meter dari Chu Feng. Adapun 100 meter itu adalah jangkauan serangan formasi defensif. Pertunjukan pun mulai. Wush wush wush.
Tepat setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, formasi besar terluar mulai bersinar terang. Formasi besar itu mulai memancarkan gas putih, dan gas putih itu terkondensasi menjadi panah di udara. Seperti hujan lebat, semua panah itu menembak ke arah monster humanoid raksasa yang mendekat. Panah itu sangat kuat. Mereka berukuran 10 meter panjangnya, dan lebarnya 1 kaki. Ketika mereka menembus makhluk iblis itu, mereka mampu meninggalkan luka dengan diameter hingga puluhan meter. Panah seperti itu ditembakkan ke arah monster yang melesat seperti hujan deras, dan monster-monster itu sama sekali tidak bisa menghindari panah sama sekali. Hanya dalam sekejap, barisan depan monster itu dihancurkan oleh panah. Makhluk-makhluk iblis ini tidak seberapa, kata Chu Feng. Jangan memandang rendah monster-monster ini. Mereka adalah entitas keseluruhan. Semakin besar kerusakan yang mereka derita, maka mereka akan semakin terprovokasi, balas gadis kecil. Dibandingkan dengan Chu Feng, gadis kecil itu memiliki pandangan tegas, dan tidak berani menurunkan penjagaannya. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa, monster-monster ini pastinya tidak begitu lemah. Selain itu, dia agak bingung dengan kata-kata gadis kecil itu. Hanya ketika adegan berikutnya terjadi, Chu Feng tiba-tiba menyadari. Mengaum, monster di depan mulai berteriak dan mati berturut-turut. Namun monster yang ada di belakang meraung semakin keras. Mereka mulai membuka mulutnya lebar-lebar. Jika Chu Feng tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa monster-monster itu akan membuka mulut mereka begitu lebar. Mereka mampu membuka mulut mereka begitu lebar, sehingga mereka mampu menelan monster secara utuh dengan ukuran yang sama yang berdiri di samping mereka. Itu benar, monster-monster itu melahap kawan-kawan mereka. Beberapa dari makhluk iblis itu akan gagal dalam upaya mereka untuk melahap rekan mereka. Tubuh mereka tidak hanya akan meledak, tetapi mereka juga akan membawa kematian pada monster yang telah mereka coba lahap. Adapun monster yang berhasil melahap rekan-rekan mereka, rongga mulut hitam pekat mereka berubah merah. Taring hitam pekat mereka juga berubah merah, dan bahkan mata mereka juga memerah. Saat ini, penampilan mereka terlihat lebih garang dari sebelumnya. Selain itu, monster-monster itu tidak hanya mendapatkan peningkatan kecepatan yang jelas, tetapi daging mereka juga tumbuh lebih kuat. Kerusakan yang disebabkan oleh panah itu sangat berkurang terhadap monster yang telah berevolusi. Meskipun panah masih bisa menembus tubuh mereka, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak lagi bisa meninggalkan luka besar. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah, monster yang berevolusi itu mulai saling melahap lagi. Dengan begitu, tubuh mereka sekali lagi mengalami perubahan yang jelas. Sisik merah mulai muncul di tubuh mereka yang sebelumnya hitam pekat, dan kuku hitam mereka yang tajam berubah menjadi cakar merah. Setelah evolusi itu, panah tidak lagi bisa menembus monster itu. Mengaum, para monster itu melambaikan tangan mereka, dan mengirimkan sinar bilah merah. Selain formasi, maka gunung yang terapung di wilayah terluar telah dihancurkan oleh serangan monster itu. Meskipun masih ada banyak lapisan formasi defensif antara monster dan Chu Feng, dan meskipun formasi defensif itu lebih kuat di setiap lapisan, tapi mereka hanya bisa membunuh monster di awal. Saat monster itu terus berevolusi, formasi pertahanan segera menjadi cangkang kosong yang tidak berguna, yang kemudian akan dihancurkan oleh iblis itu. Hanya dalam waktu yang singkat, monster-monster itu telah mengalami transformasi total. Sisik di tubuh mereka telah berubah menjadi baju besi merah. Tubuh mereka juga telah tumbuh dari 10.000 meter hingga beberapa puluh ribu meter. Melihat bahwa monster menjadi lebih dan lebih kuat, dan bahwa formasi pertahanannya sendiri dilanggar lapisan demi lapisan, Chu Feng menyadari bahwa ketika monster di depan terbunuh oleh formasi defensif, mereka yang di belakang akan mendapatkan karakteristik bahwa mereka dibutuhkan untuk berevolusi. Meskipun sejumlah besar monster terus-menerus dibunuh, tapi monster itu sepertinya tidak ada habisnya, dan yang di belakangnya terus berkembang tanpa henti. Dengan situasi seperti itu, monster itu hanya akan menjadi semakin kuat. Di sisi lain, formasi defensif Chu Feng jumlahnya terbatas. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat formasi pertahanannya, mereka tetap tidak akan bisa menghentikan makhluk iblis yang terus berkembang. Ternyata formasi defensif yang Chu Feng telah habiskan selama 1 tahun untuk mendirikannya, itu tidak mampu menghentikan monster itu sama sekali. Mereka benar-benar seperti kulit kerang yang kosong.
Jika aku tahu ini akan menjadi ujian, aku tidak akan membuang-buang waktu untuk menyiapkan formasi defensif ini. Tapi sebaliknya, aku akan menghabiskan pelatihan tahun ini, kata Chu Feng. Bahkan ketidakberdayaan mengisi suara Chu Feng. Ekspresi serius juga memenuhi wajah muda gadis kecil itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka sudah mencapai level ini. Tampaknya mereka mampu berevolusi menjadi bentuk yang sempurna saat ini, kata gadis kecil itu. Maksudmu bahwa evolusi mereka di masa lalu belum mencapai tingkat ini? Tanya Chu Feng. Gadis kecil itu mengangguk. Dalam hal itu, begitu mereka berevolusi ke bentuk yang sempurna ini, apakah lapisan terakhir formasi defensifku dapat menghentikan mereka? Tanya Chu Feng. Gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa. Namun dia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar sial, kata Chu Feng yang memaksa tersenyum. Makhluk iblis itu dan aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Namun kamu bisa. Saat gadis kecil itu berbicara, sinar cahaya keluar dari jejak di dahinya ke langit di atas. Setelah mencapai langit, itu membentuk gerbang pembentukan formasi di udara. Gadis kecil, apa artinya ini? Tanya Chu Feng. Aku telah mengamati semua yang telah kamu lakukan selama setahun terakhir. Aku tahu kamu sudah mencoba yang terbaik. Ayo pergi, kata gadis kecil itu. Apa-apaan ini? Sebelumnya bukankah kamu telah mengatakan bahwa kamu tidak dapat memutuskan apakah aku meninggalkan tempat ini atau tidak? Lalu apa ini sekarang? Tanya Chu Feng. Ini ujian untukmu, kamu sudah menjalani tesnya. Ayo pergi, kata gadis kecil itu. Jika aku pergi, apakah mereka akan terus menyerang? Tanya Chu Feng. Tentu saja, meskipun kamu membuat formasi pertahanan itu adalah ujian bagimu, tapi itu juga fakta bahwa mereka akan datang untuk menangkapku, kata gadis kecil itu. Oh, jadi begitu. Gadis kecil, aku lupa menanyakan hal ini padamu. Monster-monster itu berusaha sangat keras untuk datang ke sini hanya untuk menangkapmu. Mengapa mereka mencoba menangkapmu? Tanya Chu Feng. Itu karena, aku ini sangat enak. Jika mereka bisa makan daging lezatku, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Itulah sebabnya mereka tidak berusaha untuk mendekatiku, kata gadis kecil itu. Oh, jadi itu masalahnya, aku mengerti sekarang, kata Chu Feng dan tersenyum. Kemudian, tubuhnya melompat ke depan dan melesat ke langit. Setelah menyaksikan itu, tatapan gadis kecil itu berubah sangat besar. Dia menemukan bahwa Chu Feng tidak terbang menuju gerbang pembentukan formasi di udara. Tapi sebaliknya, dia berpegangan pada pedang crimson itu, dan terbang ke arah makhluk iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.